Selamat pagi Nadia, perkenalkan saya Prawatina yang akan menemani 20 menit ke depan. Apakah Nadia bersedia? Ya, saya bersedia, Sus. Untuk konsultasi kali ini, Nadia mau tempatnya di mana? Apakah mau di sini atau ada opsi lain? Di sini saja, Sus, soalnya lebih nyaman di sini dan tidak banyak orang. Oke, baik kalau seperti itu. Baik Nadia, bagaimana kabarnya hari ini? Tidak baik, Sus. Saya merasa terjebak dan tidak tahu harus melakukan apa lagi. Saya mengerti hal itu Nadia, ini merupakan langkah yang sangat sulit bagi kamu. Jadi boleh diceritakan seperti apa terjebaknya? Saya sudah mencoba berkali-kali, tapi setiap kali saya merasa stres, saya kembali menggunakan ganja. Rasanya seperti saya tidak bisa hidup tanpa itu, Sus. Benar Nadia, kecanduan merupakan salah satu hal yang sangat sulit untuk dihindari. Namun, untuk sebelumnya, apakah Nadia pernah mencoba berbagai cara atau coping untuk terlepas dari kecanduan tersebut? Apa bagaimana? Saya pernah mencoba meditasi, tapi kadang sulit untuk fokus berbicara dengan teman dan keluarga, juga terasa sia-sia, Sus. Baik, jika seperti itu, saya akan merekomendasikan untuk teknik relaksasi dengan secara bersama-sama. Selain itu, saya akan merekomendasikan kamu untuk bertemu dengan psikolog. Kami akan merekomendasikan lebih lanjut dan mencari cara yang lebih efektif untuk menghadapi keadaan kamu lebih lanjut supaya tidak stres lebih lanjut lagi. Halo Nadia, nah, saya di sini sebagai psikoterapi ya, yang akan melanjutkan dari perawat Dina yang telah menceritakan bahwasanya kamu ini terlepas dari ketergantungan nafsa ya. Nah sebelumnya saya akan melakukan kontrak waktu terlebih dahulu. Kita akan melakukan sesi konsultasi selama 20 menit ke depan dimulai dari jam 9.20 sampai dengan jam 09.40 waktu Indonesia Barat ya Nadia ya. Apakah Nadia bersedia? Ya, saya bersedia. Baik Nadia, karena sudah bersedia untuk konsultasinya ini di ruangan ini saja atau yang berpindah tempat agar merasa lebih nyaman? Di sini saja. Oke, baik di sini saja ya. Sebelumnya boleh diceritakan sedikit nih permasalahan Nadia, bagaimana sih tentang keterlibatan Nadia dengan nafsa itu sendiri? Saya mulai memakai ganja saat umur saya 17 tahun. Saat itu saya sedang mengalami masalah keluarga di mana ayah dan ibu saya ingin bercerai. Rumah terasa bagai neraka karena tidak ada hari tanpa pertengkaran di situ. Saya mulai terjerumus pergaulan bebas di mana teman-teman saya pada saat itu banyak yang memakai ganja. Di situ saya mulai tertarik karena saya berpikir ganja dapat membantu saya menjadi bahagia. Setelah 1 tahun pemakaian, saya mulai tidak mengenal diri saya. Saya merasa lelah dengan keadaan saya sendiri. Namun, saya bingung untuk mengakhiri semua ini. Saya sudah mencoba berbagai cara untuk tidak menggunakan ganja lagi. Namun saya tidak bisa dan kembali memakainya. Saya juga tidak berani untuk bercerita pada keluarga. Sedikit demi sedikit saya menjauh dari teman-teman dan mulai tidak terbiasa bersosialisasi dengan orang lain. Baik Nadia, dari cerita yang telah kamu sampaikan, saya sangat mengapresiasi sekali. Kamu sangat hebat karena sudah mau terlepas dan sudah ada keinginan untuk terlepas dari narkotika itu sendiri. Sebelumnya mohon maaf, apakah Nadia ada permasalahan dengan keluarga ataukah Nadia tidak dekat atau bagaimana ya dengan keluarga? Saya sangat dekat dengan ibu dan ayah saya. Bahkan ibu dan ayah tidak pernah memarahi saya.
Sebelum adanya pertengkaran itu, saya juga selalu mendapatkan apresiasi di setiap pencapaian saya. Ibu dan ayah saya adalah sosok yang baik dan sabar di mata saya. Namun, semua berubah saat ayah dan ibu mulai bertengkar dan saling menyalahkan. Rumah mulai terasa tidak nyaman dan hanya ada pertengkaran. Namun, saat ini kondisi sudah kembali seperti awal, hanya saya saja yang berubah. Karena sudah kecanduan ganja, oleh sebab itu saya takut untuk bercerita. Baik Nadia, karena ternyata kamu sangat dekat ya dengan keluarga sebelum adanya permasalahan perceraian ini. Bagaimana jika kamu mulai bercerita? Karena kan kamu sudah mencoba beberapa kali untuk terlepas dari nafsa, tapi ternyata belum bisa dan belum ada kemajuan yang signifikan. Mungkin salah satu alasannya karena kamu belum menemukan motivasi dan juga tekad yang sangat-sangat tetap gitu. Nah, mungkin dengan kamu bercerita dengan keluarga dan kamu mendapatkan apresiasi ataupun dukungan dari keluarga, kamu dapat menemukan motivasi dan tekad baru hingga kamu tuh menjadi lebih giat lagi dan lebih termotivasi lagi untuk terlepas, dan ada orang-orang juga yang membantu kamu untuk terlepas dari narkotika itu sendiri. Bagaimana jika kamu mulai bercerita dengan ayah dan ibu kamu tentang permasalahan kamu dan mulai terbuka? Saya mau bercerita, tapi saya takut jika harus bercerita sendirian. Saya belum berani. Baik Nadia, jika kamu merasa takut, bagaimana jika untuk sesi konsultasi pekan depan kamu datang bersama keluarga kamu? Nanti saya akan membantu membicarakan, saya akan membantu menjadi penengah dan juga membantu membicarakan semuanya secara terbuka dan pelan-pelan agar kamu merasa lebih berani lagi. Bagaimana Nadia? Baik dok, mungkin jika ditemani dokter saya merasa sedikit berani. Baik Nadia, konsultasi pekan depan kami membawa orang tua, nanti kita akan bicarakan secara perlahan. Untuk sesi kali ini mungkin relaksasi atau terapi yang bisa saya berikan adalah terapi relaksasi seperti yang disarankan oleh Susdina. Dan juga kamu mulai bisa nih bersosialisasi atau mulai berbicara dengan orang-orang sekitar kamu saja sedikit demi sedikit agar kamu mulai terbiasa untuk berbicara kembali dengan orang lain. Terus juga kamu itu bisa menjadi salah satu pengalihan jika kamu mulai merasa stres, berat, dan mulai merasa ingin memakai ganja lagi, kamu bisa untuk mengalihkannya dengan relaksasi dan juga berbicara dengan orang-orang sekitar tanpa perlu kamu bercerita bahwa kamu tuh sedang berusaha terlepas dari narkotika. Saya sangat mengapresiasi kamu sekali karena kamu sudah mulai mau berusaha terlepas dari narkotika atas kemauan kamu sendiri tanpa dipaksa, dengan kesadaran kamu. Saya sangat-sangat bangga dan mengapresiasi kamu, sangat hebat Nadia ya. Jadi untuk mungkin terapi yang bisa kita berikan untuk saat ini adalah terapi relaksasi yang seperti disampaikan oleh Susdina, dan juga mungkin kamu bisa mulai berbicara dan bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Hanya beberapa saja mungkin ketika kamu mulai merasa stres, terasa berat, dan mulai ingin menggunakan ganja itu kembali, kamu bisa mengalihkannya dengan relaksasi dan juga berbincang dengan orang-orang sekitar ya. Nah, untuk terapi yang saya sarankan ini kamu bisa memilih salah satu yang membuat kamu merasa nyaman dan terasa perubahannya menurut kamu, ataupun dua-duanya bisa kamu gunakan juga mungkin bisa lebih baik. Nanti kita evaluasi lagi saat pertemuan kita selanjutnya. Kamu boleh bercerita kembali setelah 1 pekan atau 2 pekan selanjutnya apa yang kamu rasakan ketika melakukan terapi itu, relaksasi dan juga sosialisasi ketika untuk mengurangi rasa kamu untuk menggunakan narkotika itu kembali Nadia ya. Nanti di pekan depan di pukul 9 kita akan bertemu lagi dengan keluarga kami. Baik Nadia, apakah kamu setuju? Baik dokter, saya setuju dan terima kasih banyak sudah mau mendengarkan cerita saya. Saya pamit ya dok. Iya Nadia, sampai jumpa di pekan depan ya Nadia ya. Hati-hati di jalan. Kita sudah mendapatkan beberapa pemahaman tentang tantangan yang dihadapi Nadia. Saya rasa kombinasi terapi psikologis dan teknik relaksasi yang kita diskusikan akan sangat baik. Iya benar. Saya juga merasa terapi relaksasi mungkin untuk saat ini sangat tepat untuk Nadia. Mungkin kita juga bisa menambahkan dukungan
keluarga. Saya rasa rehabilitasi dengan lingkungan keluarga ini sangat penting ya Sis Dina untuk memberikan dukungan secara moral untuk Nadia, apalagi dia kan di usia yang sangat muda ya menurut saya. Jadi mungkin dukungan dan apresiasi keluarga untuk membantu rehabilitasi Nadia ini sangat penting. Bagaimana menurut Sis Dina sendiri? Setuju, apalagi kita perlu melibatkan keluarga Nadia untuk mendukung proses rehabilitasi ini juga merupakan sangat penting untuk keberhasilan dari Nadia itu sendiri. Ya, mungkin kita bisa lihat perkembangannya ke depan dan juga melihat bagaimana reaksi keluarganya. Mungkin setelah ada reaksi keluarga kita bisa mempersiapkan diri lebih lagi untuk menghadapi reaksi orang tua Nadia dan juga bagaimana meyakinkan orang tua Nadia bahwa dukungan ini tuh sangat penting gitu untuk Nadia. Ya, sesudah mungkin kita cukupkan saja untuk hari ini. Tapi kita bertemu lagi di pekan depan untuk konsultasi selanjutnya bersama Nadia gitu. Baik, nanti kita atur pertemuan dengan keluarga Nadia dan Nadia itu sendiri.